Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardo Wisnu Rarendra, peserta manajemen akselerasi program dari PT Wahana Rizky Gumilang. Di sini saya akan memulai sedikit memberikan pemahaman sesuai dengan apa yang saya pelajari terkait kepemimpinan atau leadership. Leadership adalah bagian dari sebuah karakter atau kepribadian dan manusia telah diberikan wewenang untuk memimpin. Bahkan menurut kodrat serta irodatnya bahwa manusia dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Kepemimpinan atau khalifah adalah suatu proses yang memberi arti pada kerjasama dan dihasilkan dengan kemauan untuk memimpin dalam mencapai tujuan. Guna menyikapi tantangan globalisasi yang ditandai dengan adanya kompetisi global yang sangat ketat dan tajam, di beberapa negara telah berupaya untuk melakukan revitalisasi pendidikan. Revitalisasi ini termasuk pula dalam hal perubahan paradigma kepemimpinan pendidikan, terutama dalam hal pola berhubungan atasan bawahan yang semula bersifat hierarkis ke komando menuju ke arah kemitraan bersama. Pada hubungan atasan bawahan yang bersifat hierarkis, komando seringkali menempatkan bawahan sebagai objek tanpa daya. Pemaksaan kehendak dan pragmatis merupakan sikap dan perilaku yang kerap kali mewarnai kepemimpinan. Komando birokratik hierarki, yang pada akhirnya hal ini berakibat fatal terhadap terbelenggunya sikap inovatif dan kreatif dari setiap bawahan. Perlu dipahami bahwa perilaku kepemimpinan yang baik adalah berorientasi kepada dua arah sekaligus, yaitu mengacu kepada tujuan organisasi atau goal oriented dan bersamaan juga memperhatikan kebutuhan anggota dan tim yang dipimpinnya, member oriented. Sikap pemimpin dalam menjalankan kewenangan bisa beraneka ragam. Itu pun menilainya bisa dari berbagai dimensi. Ada yang terlihat menjalankan kepemimpinannya dengan partisipasi, atau ada yang secara otoriter dalam skala besar dikategorikan demokratis atau monarki. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang memiliki intelektualitas yang luas, pemahaman agama yang mendalam, serta akhlak yang mulia, serta yang dicontohkan Muhammad pada para sahabat. Inilah sosok pemimpin yang diinginkan oleh Al-Ghazali, seorang pemimpin yang membawa perubahan dan pembaruan, menggerakkan bawahan melalui iman dan pengetahuan, dan mencerminkan akhlak yang mulia. Untuk menjadi seorang pemimpin yang ideal, ia harus memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan anggota-anggota yang lainnya. Karena kelebihan-kelebihan itulah seorang pemimpin menjadi berwibawa dan dipatuhi oleh bawahannya. Al-Ghazali merumuskan tipe pemimpin ideal yang lahir dari berbagai kepemimpinan masa itu. Perpaduan akal dan batin yang dimiliki Al-Ghazali melahirkan buah pemikiran pemimpin baru, pemimpin yang mencerminkan figur kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Seorang pemimpin sejatinya adalah kepemimpinan yang melayani, dimulai dari dalam dirinya dan kemudian bergerak keluar untuk melayani mereka yang dipimpinnya, agar terbentuk pribadi yang berkarakter. Maka sejak dini anak mesti dilatih untuk hidup tertib, menghargai hak orang lain, sabar, disiplin diri, kejujuran, tanggung jawab, peduli, setia pada komitmen dan menentukan prioritas hidup untuk menjadi manusia yang berkarakter. Ada 3 unsur mutlak yang mesti ada di dalam pendidikan karakter. Yang pertama, knowing the good. Maksudnya anak tidak hanya tahu tentang hal-hal yang baik, tapi mereka harus paham mengapa mereka melakukan hal itu. Yang kedua, feeling the good. Maksudnya membangkitkan rasa cinta anak untuk melakukan hal yang terbaik. Anak dilatih untuk merasakan efek dari perbuatan baik yang dilakukan. Dan yang ketiga, acting the good. Maksudnya anak dilatih untuk berbuat mulia, berbuat sesuatu yang baik itu harus dilatih. Ketiga hal itu harus dilatih secara terus-menerus dan berkelanjutan hingga menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, harapannya akan menjadi karakter yang akan menentukan nasib hidup anak itu kelak. Sekian sedikit penjelasan saya tentang contoh kepemimpinan yang bisa kita terapkan.
Sekian dan terima kasih.